Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benika Christine Elvioni dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411027. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar statistika. Statistik bisa digunakan untuk menyatakan kumpulan fakta, umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Dengan kata lain, statistik bersifat sebagai data. Beda halnya dengan statistika yang merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan data statistik dan fakta yang benar atau suatu kajian ilmu pengetahuan dengan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan kebijakan atau keputusan yang cukup kuat. Alasannya berdasarkan data dan fakta yang akurat. Jadi, statistika sebagai alat untuk menghitung atau menganalisis data. Landasan kerja statistik ada 3, yaitu 1. Variasi. Didasarkan atas kenyataan bahwa seseorang peneliti selalu menghadapi persoalan dan gejala yang bermacam-macam, baik dalam bentuk tingkatan maupun jenisnya. B. Reduksi, sebagai atau seluruh kejadian yang hendak diteliti. C. Generalisasi, sekalipun penelitian dilakukan terhadap sebagian dan seluruh kejadian yang akan diteliti. Statistika adalah sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan fakta, pengolahan, serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan analisa yang dilakukan. Sementara statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta, umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Statistika adalah ilmu terdiri dari teori dan metode yang merupakan cabang dari matematika. Terapan dan membicarakan tentang bagaimana mengumpulkan data, bagaimana meringkas data, mengolah dan menyajikan data, bagaimana menarik kesimpulan dari hasil analisis, bagaimana menentukan keputusan dalam batas-batas resiko tertentu, berdasarkan strategi yang ada dalam kaitannya untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan statistik terbagi 2, yaitu pendekatan statistik dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, statistik deskriptif, statistika yang hanya mendeskripsikan tentang data yang dijadikan dalam bentuk tabel, diagram pengukur rata-rata, simpangan baku, dan seterusnya tanpa perlu menggunakan signifikasi atau tidak bermaksud membuat generalisasi. Sementara dalam arti luas, statistik inferensi atau induktif adalah alat pengumpul data, pengolah data, penarik kesimpulan, membuat tindakan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan, dan hasilnya dimanfaatkan atau digeneralisasi untuk populasi. Statistika ekonomi adalah cabang statistika yang fokus pada pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data terkait dengan fenomena ekonomi. Ini adalah alat penting dalam ekonomi untuk memahami dan menjelaskan tren, perilaku, dan dinamika yang terkait dengan aspek ekonomi, termasuk produksi, konsumsi, investasi, perdagangan, dan perubahan harga. Berikut adalah beberapa konsep dalam statistika ekonomi. Yang pertama, data ekonomi. Data ekonomi meliputi berbagai jenis informasi terkait dengan kegiatan ekonomi seperti produk domestik bruto, PDB, tingkat pengangguran, inflasi, indeks harga konsumen, perdagangan internasional, investasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, indeks dan indikator ekonomi. Ini adalah ukuran komposit yang digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Contohnya termasuk indeks kepercayaan konsumen, indeks pembelian manajer, dan indeks harapan bisnis. Yang ketiga, probabilitas dan distribusi statistik. Statistika ekonomi sering digunakan untuk memprediksi perilaku ekonomi. Distribusi statistik seperti distribusi normal dan distribusi Poisson digunakan untuk model prediksi resiko dan variabilitas. Yang selanjutnya, regresi dan analisis korelasi. Analisis regresi digunakan untuk memahami hubungan antara variabel ekonomi,
Ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ekonomi, seperti permintaan, penawaran, dan investasi. Selanjutnya, perencanaan dan kebijakan ekonomi. Statistika ekonomi membantu pemerintah dan lembaga keuangan dalam merancang kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter. Data ekonomi digunakan untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi tertentu. Selanjutnya, perdagangan internasional. Statistika ekonomi digunakan untuk memantau dan menganalisis perdagangan internasional, termasuk neraca, perdagangan, ekspor, dan impor. Yang selanjutnya, analisis siklus bisnis. Statistika ekonomi membantu dalam memahami siklus bisnis, seperti fase resesi, ekspansi, depresi, dan pemulihan. Ini membantu bisnis dan pemerintah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, analisis ketenagakerjaan. Data ketenagakerjaan seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan lapangan kerja, dan upah digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya, analisis biaya manfaat. Statistika ekonomi digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek, investasi, dan kebijakan publik dengan membandingkan biaya dan manfaat yang terkait. Ekonomertika ini adalah cabang statistik yang khusus dalam ekonomi yang menggabungkan statistika dengan ekonomi untuk memodelkan dan menguji hubungan ekonomi. Statistika ekonomi memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan ekonomi, perencanaan kebijakan, dan analisis ekonomi secara lebih mendalam. Hal ini digunakan dalam penelitian ekonomi dan membantu mengidentifikasi tren yang mempengaruhi ekonomi suatu negara atau wilayah. Statistik bisa digunakan untuk menyatakan kumpulan fakta, umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan dan menggambarkan suatu persoalan. Dengan kata lain, statistik bersifat sebagai data. Beda halnya dengan statistika yang merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan data statistik dan fakta yang benar, atau suatu kajian ilmu pengetahuan dengan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan kebijakan atau keputusan yang cukup kuat akurat. Jadi, statistika sebagai alat untuk menghitung atau menganalisis data. Landasan kerja statistik yaitu variasi didasarkan atas kenyataan bahwa seorang peneliti selalu menghadapi persoalan dan gejala yang bermacam-macam. Reduksi sebagai atau seluruh kejadian yang hendak diteliti. Generalisasi sekalipun penelitian dilakukan terhadap sebagian dan seluruh kejadian yang akan diteliti. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.